Adik-adik, kita mau kembali memulai ibadah sekolah minggu kita. Semuanya di rumah dengan semangat bangkit berdiri, kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Peristiwa kemerdekaan Indonesia, yaitu hari 17 Agustus. Nah, bangsa Indonesia bisa merdeka tidak terlepas dari peran para pahlawan yang berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Dan akhirnya bangsa kita merayakan hari merdekanya di 17 Agustus tahun 45. Bener kan, Pika Koko? Ya. Kita mau semangat nih sama-sama ketika Cici bilang merdeka. Adik-adik di rumah juga Pika dan Koko bilang merdeka ya. Oke, 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka! Yeay. Nah, adik-adik kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sudah merdeka dari dosa. Karena apa? Karena kita punya pahlawan, punya pendekar yang lebih hebat, yaitu Tuhan Yesus. Dialah pendekar dari surga. Kita nyanyikan pujian ini. saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan di kesempatan kita memuji memuliakan Tuhan, kita
kita mau menaikkan doa bagi bangsa kita, bagi bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas bangsa ini, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. membawa doa kepadamu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan bangsa ini ya Tuhan, masalah ekonomi, masalah kesehatan yang belum beres Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sesuatu yang besar pasti terjadi ketika Tuhan turun tangan, ketika Tuhan menolong. Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati guru kami yang membawakan firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan ada ya Tuhan sampai kepada setiap anak-anak-Mu yang ibadah online di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan juga mengurapi guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan sisa waktu ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, semua sukacita ya. Ya, minggu ini ibadah kita istimewa karena kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita yang ke-77. Koko udah pakai ikat kepala merah putih.
Nah, kalian juga pasti sudah sukacita ya, sudah ikut upacara bendera, kalau kemudian kemarin mungkin sudah ada yang ikut perlombaan-perlombaan, ya kembali kita boleh bersukacita bersama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tentang kemerdekaan, cerita minggu ini juga Koko mengambil tentang tema kemerdekaan, ya, yaitu merdeka yang seutuhnya. Ya, kita baca natsnya itu ada di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Ya, kau bacakan Galatia pasal 5 ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, kita katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, berarti ada merdeka yang tidak penuh, tidak sepenuhnya. Ya, nah kita boleh belajar dari kehidupan atau dari perjalanan bangsa Israel. Nah, kata merdeka sendiri di Alkitab itu dicatat beberapa kali, ya. Kita belajar dulu dari Perjanjian Lama ya, yaitu dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maliaki ya, sebelum Tuhan Yesus datang. Itu adalah Perjanjian Lama kalau di Alkitab dibagi seperti itu. Nah, kata merdeka di Perjanjian Lama itu dicatat sebanyak 15 kali. Ya, kalau kalian mau cari tahu, coba baca kitab Perjanjian Lamanya. Ada 15 kali mencatat kata merdeka di Perjanjian Lama. Ya, sebagian besar dicatat di dalam kitab Taurat, yaitu tentang peraturan bagaimana ketika bangsa Israel itu Tuhan sudah bebaskan dari perbudakan di Mesir, dari penjajahan di Mesir menjadi bangsa yang merdeka. Lalu Tuhan berikan tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Nah, Tuhan ingin mereka hidup menjadi bangsa yang merdeka. Makanya Tuhan kasih peraturan-peraturan di dalam hukum Taurat. Ya, tapi kita kemudian tahu bagaimana perjalanan dari bangsa Israel. Ya, sesudah mereka dibebaskan dari Mesir, ya, tapi kemudian ternyata kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama itu beberapa kali mereka kembali jatuh atau kembali dijajah oleh bangsa lain. Ya, contohnya misalnya mereka dijajah oleh bangsa Filistin sehingga Tuhan mengirimkan hakim-hakim misalnya Simpson atau Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Ya. Kemudian juga dijajah oleh bangsa Aram. Ya, kemudian juga oleh bangsa Babel. Ya, jadi ketika bangsa Israel sudah dibebaskan oleh Tuhan dengan luar biasa ya. Ketika mereka keluar dari Mesir itu kan kita bisa tahu ya, kalian sudah pernah dengar pasti ceritanya dipimpin oleh Musa dengan luar biasa, ada tiang api dan tiang awan yang menyertai mereka. Kemudian mereka juga ketika mereka dihadapkan pada laut terberau ya, Tuhan membuat mujizat bagaimana laut itu terbelah sehingga bangsa Israel bisa keluar dan bebas dari kejaran bangsa Mesir. Luar biasa bukan? Ya, harusnya bangsa Israel sudah bebas, merdeka, Tuhan sudah pimpin, sudah berikan tanah perjanjian, mereka hidup sebagai bangsa yang merdeka. Tapi kenyataannya tidak, seperti yang tadi kau katakan. Ya kenapa? Karena bangsa Israel itu kembali seringkali jatuh menjadi ke dalam kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa yang lama. Bangsa-bangsa yang sebenarnya sudah mereka kalahkan. Misalnya, ketika mereka keluar dari Mesir di padang gurun, mereka bukannya beribadah kepada Tuhan, tapi mereka malah membuat patung lembu emas dan menyembah patung lembu itu. Sama seperti orang Mesir, menyembah patung-patung. Akhirnya Tuhan hukum mereka. Lalu kemudian ketika mereka sudah memasuki tanah Kanaan, mereka seringkali berbalik dari Tuhan menyembah Baal. Ya, atau patung-patung atau dewa-dewa dari bangsa Kanaan yang sebenarnya sudah mereka kalahkan. Sehingga Tuhan kembali menghukum mereka kembali ditindas oleh bangsa-bangsa tersebut. Ya. Padahal harusnya sebagai seorang merdeka, ya contoh misalnya bangsa Indonesia, kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sesudah kita merdeka, kita nggak mau lagi diatur oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Waktu kita dijajah oleh Belanda, kita mengikuti peraturan dari yang ditetapkan oleh penjajah kita, oleh orang Belanda. Ya, tidak boleh sekolah, kemudian macam-macam ya, harus kerja paksa.
Ya, tapi setelah kita merdeka, kita tidak mau lagi hidup seperti itu. Kita mau mengatur hidup kita sendiri menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang maju. Itu yang seharusnya. Ya, maka dari itu kalau katakan tema firman Tuhan kita saat ini adalah kemerdekaan yang seutuhnya. Nah, itu yang kita boleh pelajari. Bangsa Israel ternyata sesudah dia dibebaskan, dia tidak merdeka dengan seutuhnya karena apa? Karena mereka masih hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama, yaitu menyembah patung, lalu kemudian berbalik setia dari Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak berhenti di situ. Di Perjanjian Baru, ya, kenapa disebut Perjanjian Baru? Karena itu ada Tuhan memberikan hukum yang baru, yaitu melalui Tuhan Yesus, yaitu hukum kasih, ya. Nah, di Perjanjian Baru juga kita mencatat kata merdeka. Kalau tadi di Perjanjian Lama ada 15 kali, ya. Di Perjanjian Baru ada yang tahu? Ada yang sudah pernah hitung? Nah, kalau kasih tahu, ada 26 kali dicatat kata merdeka atau dimerdekakan seperti yang di awal tadi kita baca. Yang lebih banyak, ya. Tetapi kalau kita perhatikan di Perjanjian Baru, Allah tidak lagi berbicara tentang kemerdekaan secara jasmani, ya. Tetapi Allah berbicara tentang kemerdekaan secara rohani, ya, kemerdekaan hidup, ya, hidup kita secara utuh. Tidak hanya secara jasmani kita merdeka, menjadi orang merdeka, tidak dipenjara, ya, atau tidak diikat segala macam, tetapi kita lebih dari itu kita merdeka secara utuh, ya. Ya, seperti apa, ya, yang Tuhan inginkan, ya. Contoh misalnya kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 18, ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, jadi yang pertama itu adalah kita dimerdekakan dari dosa, ya. Oh, berarti selama ini manusia itu dijajah atau ditindas atau dikuasai oleh dosa. Iya, betul. Ya, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, jadi Adam dan keturunannya termasuk kita semua itu tunduk kepada hukum dosa. Itulah yang Tuhan mau membebaskan kita semua. Jadi kemerdekaan sesungguhnya yang pertama adalah kita bebas dari hukum dosa. Artinya apa? Artinya kita tidak lagi tunduk pada keinginan-keinginan untuk dosa. Ya, tetapi dikatakan di sini kita akan menjadi hamba kebenaran. Ya, jadi kita tidak lagi mau berbuat dosa terus-menerus, tetapi kita boleh mau menjadi hamba kebenaran. Ya, mengikuti kehendak Tuhan, melakukan apa yang Allah inginkan. Ya, itulah menjadi hamba kebenaran. Lalu yang berikutnya, ya, di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua juga dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, yang kedua adalah hukum maut. Ya, jadi kita juga selalu dikatakan, oh saya adalah warga negara surga. Kita adalah anak-anak kerajaan surga. Nah, di kerajaan surga ternyata kita juga punya musuh, yaitu kerajaan maut, hukum maut. Ya, pemimpinnya si iblis. Nah, dia akan mencoba selalu meneret kita supaya kita beralih dari kerajaan surga menjadi warga kerajaan iblis, kerajaan maut. Nah, itulah makanya dikatakan kita juga dibebaskan dari hukum maut. Ya, artinya kita sudah tidak lagi dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, ya. Karena kita adalah warga negara surga, ya, warga kerajaan surga. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah kalau kita mau merdeka seutuhnya, tadi katakan Roh yang memberi kehidupan itu sudah memerdekakan kita. Jadi kita hidup sesuai dengan Roh Kudus, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, Roma pasal 12 ayat yang pertama juga dikatakan kita harus berubah, ya, dengan pembaharuan budi kita supaya kita mengerti kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi di Perjanjian Baru
kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan tidak hanya kemerdekaan secara fisik yang sudah kita dapatkan selama ini, ya, tetapi kita juga boleh merdeka sesungguhnya, yaitu merdeka dari kuk dosa ataupun dari hukum dosa yang selama ini ada, ya, untuk menekan atau untuk menguasai manusia, ya, sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, jadi merdeka yang seutuhnya, merdeka di dalam Tuhan, ya. Kita menjadi warga kerajaan surga yang mengikuti hukum-hukum surga, tidak lagi hukum-hukum dosa. Ya, itu hukum surga adalah kita membuat kebenaran, melakukan kasih, ya, berbuah-buah roh karena kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat ya seperti perjalanan bangsa Israel yang tadi kau ceritakan, ya, kemudian bagaimana juga Tuhan membebaskan kita secara rohani, ya, sebagai anak-anak kerajaan surga untuk tidak lagi hidup di dalam kerajaan maut ataupun kerajaan dosa, ya. Nah, kita juga sekarang ini kita hidup sebagai bangsa Indonesia, kita juga tidak lagi berperang ya dengan penjajah, tapi kita mau belajar juga supaya kita tidak sama seperti bangsa Israel yang kembali dijajah. Kenapa? Karena kita tidak mau meninggalkan sifat-sifat lama kita. Ya, tetapi ketika kita sudah merdeka, baiklah kita sebagai anak-anak Indonesia, adik-adik semua rajin belajar, ya, supaya kita juga bisa memajukan bangsa kita menjadi bangsa yang maju, yang sama seperti negara-negara lain yang sudah berkembang, ya, yang sudah maju, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengisi kemerdekaan kita, belajar yang baik, ya, menjadi anak yang baik, ya. Ketika kita sudah besar, kita juga ikut serta dalam pembangunan, ya. Demikian juga sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang maju, ya. Nah, sebagai anak kerajaan surga, kita juga mau hidup merdeka seutuhnya. Ya, seperti tadi firman Tuhan katakan, jangan mau lagi tunduk pada hukum dosa. Ya, jadi kalau selama ini kita masih suka berbuat curang, bohong, ya, mencontek, mencuri, kemudian suka marah-marah, ya, suka berkelahi dengan orang lain, tidak punya kasih, ya. Kita boleh tinggalkan semua itu, hiduplah sebagai anak-anak kerajaan surga. Ya, anak kerajaan surga seperti apa? Anak kerajaan surga adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, memiliki buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua yang harus kita miliki. Dan kemudian kita juga jangan mau, ya, untuk diseret oleh si iblis menjadi warga kerajaan maut. Tidak ada yang mau kan? Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Ya, karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan kita tidak lagi ada di bawah kerajaan maut. Ya, baik adik-adik, ya, itulah merdeka yang seutuhnya. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia, kita mau mengisi kemerdekaan Indonesia dengan belajar menjadi anak yang pintar, sehingga negara kita akan semakin maju, semakin sejahtera. Nah, sebagai warga kerajaan surga, kita mau menuruti kehendak Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak lagi berada di dalam hukum dosa, dan kita boleh beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah merdeka yang seutuhnya. Kita merdeka saat ini, hidup kita merdeka karena kita ada di negara Indonesia yang sudah merdeka. Kita boleh beribadah dengan bebas, ya. Demikian juga secara rohani kita merdeka dari dosa, merdeka dari kerajaan maut, ya. Nanti pada saat Tuhan Yesus datang, kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga, hidup kekal bersama dengan Kristus. Itulah kemerdekaan kita yang sesungguhnya. Sehingga kita boleh sama-sama selalu bersukacita dan merdeka, merdeka, merdeka sebagai bangsa Indonesia, merdeka sebagai anak-anak Allah, tidak lagi ada di dalam hukum dosa. Puji nama Tuhan.
Ya, Koko mau mengajak kita semua berdoa untuk negara kita, untuk kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi orang yang merdeka seutuhnya. Kami berterima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk negara kami Indonesia. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin negara kami, biarlah Tuhan yang berikan hikmat agar bisa memimpin bangsa Indonesia dengan baik. Juga Tuhan berkati seluruh warga negara Indonesia, kami semua Tuhan, agar kami boleh bersatu bersama-sama Tuhan, supaya negara kami boleh menjadi negara yang sejahtera dan maju. Juga kami Tuhan, kami tahu Tuhan kami adalah warga kerajaan surga. Dan ajar kami Tuhan selalu, Roh Kudus pimpin kami, agar kami selalu hidup Tuhan sesuai dengan aturan, sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami tidak mau lagi Tuhan hidup di dalam kuasa dosa, hidup di dalam kuasa kerajaan maut, tetapi kami boleh tetap hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal dan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, mari kita isi kemerdekaan kita dengan belajar sungguh-sungguh, dengan hidup seperti orang yang merdeka, tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, tetapi biarlah kita menjadi bangsa yang maju, menjadi anak yang baik, ya, seperti yang memang kita inginkan, kita sebagai warga Indonesia dan juga warga kerajaan surga. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Shalom, dadah. Adik-adik, dalam rangka memperingati 17 Agustusan, Komisi Sekolah Minggu juga mengadakan lomba, yaitu lomba video dan foto yang berupa kegiatan yang berkaitan dengan Hari Kemerdekaan. Untuk lomba video, adik-adik bisa mengirimkan video ketika menyanyi lagu kebangsaan, membaca teks Pancasila, mengikuti lomba atau upacara 17 Agustus, dan lain-lain yang berkenaan dengan menyambut kemerdekaan RI tahun ini. Untuk lomba foto, adik-adik bisa mengirimkan foto memakai baju atau kostum daerah, mengikuti lomba atau upacara 17 Agustus, dan lain-lain yang berkenaan dengan menyambut kemerdekaan RI tahun ini. Kirimkan foto atau video maksimal 4 September 2022 ke guru sekolah minggu dan tunggu pengumuman pemenangnya. Adik-adik, untuk pemenang aktivitas ibadah online 14 Agustus yaitu Grace dari kelas Pratama. Selamat ya Grace. Untuk semua adik-adik sekolah minggu tetap rajin beribadah dan kerjakan aktivitas ibadah online sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.